Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Imigrasi, Kantor Imigrasi Polewali Mandar. Telah hadir bersama kita hari ini Bapak Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Bapak ya. Ya, Bapak ya. Suryo Tartovisdoyo dan Bapak Kasubit Kepala Subbidang Intelijen, Bapak Hmm. Yusak. Selamat datang, Bapak. Bagaimana kabarnya, sehat, Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Baik, jadi ini pertemuan pertama saya, Pak, dengan Pak Suryo semenjak dilantik pada bulan itu Pak ya, waktu di Sulawesi Barat, Pak. Bulan September. Bulan September. Jadi Agustus. ya, Agustus, jadi saya Agustus. sangat senang sekali, Pak, hari ini bisa bertemu dengan Bapak. Jadi Bapak ini kan kepala bidang intelijen keimigrasian. Ya. Mungkin untuk sahabat Mido, jadi sahabat Mido ini adalah panggilan untuk masyarakat yang mengikuti imigrasi di media sosial, Pak. Jadi kita sebutnya sahabat Mido. Nah, jadi sahabat Mido ini mungkin eh, familiarnya, Pak. Oh, intelijen nih polisi. Oh, intelijen ini TNI gitu kan, Light Bais. Keimigrasian sendiri tuh ada, Pak ya, intelijennya. Apa sih itu, Pak? Intelijen keimigrasian, Pak? Ya. Jadi kalau kita bicara intelijen keimigrasian, sama seperti intelijen-intelijen yang lain yang ada di intelijen keimigrasian sama seperti intelijen yang lain yang ada di kepolisian, TNI, BAIS, BIN itu sama semua. Karena jika bicara intelijen, maka di situ adalah bagaimana teknik yang kita lakukan agar kita mendapatkan data. Nah, intelijen ini semua sama, yaitu pertama adalah tentunya kan cari yang nantinya bahan-bahan ini kita olah untuk kita gunakan sebagai bahan seperti itu. Jadi itulah intelijen keimigrasian. Hanya saja tentunya jika bicara intelijen keimigrasian, maka intelijennya itu terkait dengan tupoksi dari keimigrasi. Jadi sebenarnya intinya sama Pak Intelnya, Pak, pengumpulan informasi gitu, Pak ya. Betul, Namun ini dalam hal keimigrasian. betul. Nah, kalau dari keimigrasian ini kan soal WNA ini, Pak. Apa sih, Pak, informasi dari WNA yang dicari ini, Pak? Ya, sebenarnya jika bicara intelijen keimigrasian, ada beberapa hal yang terkait dengan intelijen ini, baik WNI maupun WNA. Hanya saja sekarang ini porsi WNA tentunya kelihatan lebih menarik. Jadi jika bicara intelijen terhadap WNA, maka kita bicara pengawasan di sana. Apa yang kita awasi di sana? Yaitu izin tinggal serta kegiatan yang mereka lakukan di Indonesia, Selama apakah berada di sudah Indonesia. sesuai atau itulah intelijen. Gitu. Jadi dia Nah, mempertemukan antara izin tinggal dipunya dengan apa yang realnya dia lakukan di sini gitu, Pak betul, ya. Kurang betul, lebihnya seperti itu ya. betul. Baik. Ini Pak, kalau misalnya ada, tadi kan harus sama nih Pak, izin tinggal yang dia punya apa, ternyata kegiatan saat kita cek di lapangan apa harus sama. Apabila ada perbedaan Pak, ada pelanggaran Pak, itu kira-kira apa tuh Pak yang bisa dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh imigrasi itu Pak, Ya, oleh pelanggar pertama-tama itu? tentunya untuk menemukan pelanggaran tersebut beberapa tindakan perlu kita lakukan. Yang pertama tadi saya di awal sudah menyampaikan yaitu menggunakan langkah-langkah sebagaimana yang dilakukan oleh dalam intelijen untuk mencari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jika dari hasil intelijen yang sudah kita lakukan diketemukan adanya pelanggaran dan bukti-bukti yang kuat terkait dengan pelanggaran tersebut, maka ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP sana, diatur bahwa kita melakukan yang pertama adalah penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut dapat nantinya kita lihat apakah tindak pelanggaran yang dilakukan itu dapat dikategorikan pelanggaran yang sifatnya pidana atau pelanggaran yang dapat kita lakukan pemberian tindakan administrasi. Nah, jika sifatnya prosesnya, maka dapat kita teruskan ke ranah hukum. Dalam hal ini adalah sampai ke tingkat apa namanya pidana. Nah, jika sifatnya adalah TAK atau tindakan administrasi keimigrasian, maka eh, dapat kita lakukan beberapa hal yang mungkin yang paling dikenal oleh masyarakat kalau kita lihat adalah pendeportasian. Ya. Nah, ini paling
dipahami ada pendeportasian dan tentunya ada juga pencekalan terhadap warga negara asing ini yang melakukan pelanggaran untuk tidak dapat masuk ke. Kalau dipidanakan gitu Pak ya. Ya, Tindakan administrasi keimigrasian bisa dideportasi atau eh, dicekal, maksud saya iya dicekal Pak betul. ya. Kalau untuk deportasi sendiri mungkin bisa ditambahkan Pak Yusak Pak. Itu kategori pelanggaran apa sih Pak? Orang asing yang melakukan kesalahan apa sih Pak yang sampai kita harus pulangkan ke negaranya? Silakan Bapak izin. Baik. Eh, Kalau dikatakan kategori, mungkin kategorinya pelanggaran yang eh, menyalahgunakan izin tinggal, misalnya, ya, menyalahgunakan izin tinggal, kemudian eh, overstay, itu. Nah, maka orang-orang First ini itu lebih overstay izin tinggalnya melebihi melampaui dari izin yang diberikan kepadanya. Maka yang bersangkutan ini biasanya akan kita ambil tindakan TAK seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi. TAK, tindakan administratif keimigrasian, kepada yang bersangkutan ini, orang asing ini akan dilakukan pendeportasian. Deportasiannya tentu mungkin bisa dilengkapi dengan pencekalan yang bersangkutan. Gitu. seperti itu Pak ya. Kalau cekalan itu Pak itu berapa lama tuh Pak? Ya pencekalan nggak bisa kembali masuk ke Indonesia kan Pak ya? Berarti ya kalau dia dicekal. Untuk beberapa saat. setelah batasnya terlewati dia dapat Ya. kembali masuk ke Indonesia. Jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seseorang itu dapat dilakukan penangkalan ya. Kalau untuk warga negara asing masuk ke Indonesia itu disebut penangkalan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan usulan yang masuk nantinya ke Direktur Jenderal Imigrasi. Seperti itu. Jadi begitu masa penangkalannya ini selesai, maka yang bersangkutan dapat balik masuk ke. Itu berarti dia akan selama masa penangkalan itu dia akan ditolak saat masuk di tempat pemeriksaan imigrasi Pak ya, di bandara atau pelabuhan. Nah ini kan ini Pak, Indonesia ini kan luas Pak. Atau jangan di Indonesia dulu deh, Sulawesi Barat nih, wilayah kerja Bapak luas. Ini untuk dalam pengawasan orang asing ya Pak, pengawasan keimigrasian. Apakah imigrasi melakukannya sendiri Pak? Tentunya jika kita bicara pengawasan orang asing, ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Karena jika bicara pengawasan orang asing, maka diperlukan banyak keterlibatan dari instansi-instansi yang lainnya. Terkait lainnya. Contohnya misalnya jika warga negara asing itu bekerja di Indonesia, maka selain pengawasan itu dilakukan oleh imigrasi dalam hal izin tinggalnya, Kementerian Tenaga Kerja dalam hal ini adalah Disnaker daerah dapat melakukan pengawasan terhadap yang bersangkutan. Bersama imigrasi atau jalan sendiri bisa Pak? Pengawasan bisa dilakukan secara mandiri karena memang undang-undangnya mengatur begitu secara masing-masing. Namun demikian untuk lancarnya pelaksanaan untuk lancar dan lengkapnya pelaksanaan pengawasan tersebut secara komprehensif yang melibatkan seluruh instansi yang berkaitan, maka di Undang-Undang Nomor 6 itu diatur mengenai tentang Timpora, tim pengawasan orang asing. Nah, tim pengawasan orang asing inilah yang merupakan wadah dari intelijen atau para pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing seperti itu. Jadi dalam pelaksanaan pengawasan ini tidak bisa kita laksanakan secara sendiri-sendiri, tetapi harus dilaksanakan secara gabungan atau saling melengkapi satu dengan lainnya. Berarti jadi Timpora itu wadah untuk dikumpulan tadi Pak ya, dinas-dinas terkait, Disnaker untuk yang bekerja mungkin, Departemen Agama, kantor agama begitu Pak ya. Untuk melakukan pengawasan. Untuk dalam hal pengawasan orang asing. Betul. Baik. Kalau bentuk pengawasan sendiri itu seperti apa sih Pak? Di lapangan itu Pak? Jadi bentuk pengawasan yang kita lakukan itu ada 2 cara. Yang pertama adalah pengawasan administratif. Pengawasan administratif ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap berkas-berkas atau dokumen dari
permohonan, permohonan yang masuk atau data-data lain yang masuk kepada kantor imigrasi dalam hal ini. Seperti itu. Dan yang kedua adalah pengawasan lapangan. Pengawasan lapangan ini dilakukan baik secara terbuka maupun secara tertutup. Jika bicara terbuka berarti proses intelijen tidak dilakukan secara penuh. Tapi jika dilakukan secara tertutup, maka seperti yang tadi ya proses-prosesnya dilakukan secara tahapan-tahapan intelijen itu sendiri. Jadi kan kalau WNA itu juga setahu saya juga Pak ya, bahwa kan dia harus punya penjamin tuh Pak ya di sini. Orang WNI yang menjamin dia selama berada di wilayah Indonesia. Berarti penjamin itu harusnya paham dan nggak kaget Pak ya, kalau misalnya dilakukan pengawasan atau pendataan terhadap WNA yang tinggal di tempat tinggalnya, begitu, bukan begitu Pak? Iya betul, karena penjamin ini bertanggung jawab secara penuh terhadap keberadaan orang Dan asing, kegiatannya. keberadaan orang asing dan kegiatannya selama berada di Indonesia. Mengapa dia harus paham terkait dengan pengawasan ini sendiri? Karena sejak yang bersangkutan mengundang warga negara asing ini, berbagai dokumen untuk melengkapi persyaratan itu sudah harus dilengkapi, sehingga sudah sewajarnya jika para penjamin ini mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban. Nah, jadi dengan ini sahabat Mido jadi tahu nih Pak, bahwa kalau misalnya sahabat Mido punya rekanan atau punya kerabat orang asing gitu Pak ya, ada di Indonesia, bisa melapor atau welcome gitu Pak ya kalau ada petugas yang memang melakukan pendataan terhadap kerabat WNA-nya, seperti itu mungkin Pak ya. Baik, ini Pak terkait masih dengan pengawasan, tapi kan ini masih dalam masa pandemi Pak. Kita kan masih rawan juga berada di luar. Bagaimana Pak proses pengawasan ini selama pandemi? Apa masih berlangsung? Mohon maaf. Ya, jadi pengawasan selama pandemi tetap harus dilakukan karena pelaksanaan pengawasan terkait dengan keberadaan warga negara asing ini merupakan tindak lanjut yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Langkah-langkah seperti apa yang kita lakukan dalam masa pandemi ini? Yang pertama adalah tentunya kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Yang kedua, kita menggunakan cara-cara lain yang di luar kebiasaan pada saat sebelum adanya pandemi. Contohnya mungkin dulu pada saat pengawasan orang asing kita selalu dilaksanakan dengan pelaksanaan pengawasan lapangan secara langsung. Nah, namun dengan adanya pandemik ini, cara-cara lain juga kita gunakan, contohnya seperti pengawasan melalui via telepon dan lain sebagainya, yang pada intinya adalah mengurangi pertemuan dengan warga negara asing. Baik, Pak. Ini karena tadi saya langsung membahas soal jabatan Bapak tentang Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, jadi kita langsung masuk materi kita ke pengawasan. Tapi sebelumnya nih Pak, mungkin kita yang paling dasar agar yang melihat video ini Pak, sahabat Mido, bisa tahu pentingnya emang apa sih ini Pak pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan oleh imigrasi ini Pak? Ya, jadi pengawasan keimigrasian ini sangat penting. Masuknya warga negara asing ke Indonesia itu mempunyai dua dampak, dampak positif dan dampak negatif. Bagaimana cara kita untuk mencegah dampak negatif? Yang tentunya kita tidak mengharapkan dampak negatif ini terjadi di Indonesia. Nah, untuk mencegah hal ini tentunya kita harus melakukan pemantauan. Apakah keberadaan orang asing ini bermanfaat atau tidak bagi Indonesia? Ya, perlu dilakukan pengawasan terhadap mereka-mereka ini agar keberadaan mereka ini pada akhirnya membawa dampak yang positif kepada kita, sehingga dapat menunjang pembangunan di Indonesia. Jadi
apa namanya dalam pengawasan itu agar tidak terjadi dampak-dampak negatif yang mungkin Ya, terjadi Pak ya dari dibawa oleh orang asing. ya, Seperti itu. Baik Bapak. Ada lagi Pak. Bagaimana ini kan tadi penting Pak ya. Tadi Bapak sampaikan penting nih bahwa untuk menjaga kedaulatan negara, untuk mencegah hal-hal negatif masuk dari luar ke negara kita. Hmm. Bagaimana Pak kalau misalnya ada masyarakat yang ingin Pak, saya ingin nih ikut serta dalam hal pengawasan orang asing keimigrasian. Atau misalnya atau saya atau ada sahabat Mido yang ada nih orang asing di lingkungan sekitar saya gitu, lingkungan dengan tinggal saya. Itu gimana Pak? Saya bisa berpartisipasi Pak. Jadi harapan kami memang peranan masyarakat sebagai ujung tombak ini sangat 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 besar ya. Harapan kami seperti itu. Karena dukungan masyarakat terkait dengan pengawasan keimigrasian ini tentunya akan sangat berdampak dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini sendiri. Seperti itu. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan ini. Yang pertama adalah melaporkan tentunya keberadaan warga negara asing yang berada di lingkungannya pada kantor imigrasi. Atau saat ini untuk kemudahan pelaporan, Direktorat Jenderal Imigrasi juga sudah mengadakan suatu aplikasi yang dimana dengan aplikasi tersebut masyarakat dapat menginfokan keberadaan masyarakat yang ada di lingkungannya. Jadi aplikasi tersebut adalah namanya adalah aplikasi pengawasan orang asing yang biasa dikenal dengan APOA. Nah, tentunya dengan adanya aplikasi ini menjadikan sahabat Mido menjadi mudah untuk ikut berperan serta dalam pengawasan keimigrasian. Seperti itu. Dan harapan kami juga sangat besar terkait dengan hal ini. Masyarakat dapat bersama-sama kami melakukan pengawasan orang asing. Masyarakat jadi tetap bisa berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan negara gitu Pak ya dari bidang keimigrasian melalui aplikasi APOA tadi Pak ya. apoa.imigrasi.go.id. Betul Pak ya kalau nggak salah alamatnya. Baik. Bapak ini untuk karena keterbatasan waktu kita Bapak. Boleh saya minta closing statement-nya Bapak mungkin untuk sahabat Mido di luar sana apabila bertemu dengan orang asing atau apabila saat bertemu menyaksikan gitu ya proses pemeriksaan keimigrasian. Mungkin Bapak dari Pak Yusuf dulu Pak ya nanti baru tutup dengan Pak Surya. Izin Pak Surya. Baik. Saya ingin menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi mengenai ikut peran masyarakat dalam hal memberi informasi tentang keberadaan orang asing. Ya, itu sangat penting sekali untuk membantu kita dalam melaksanakan pengawasan orang asing. Barangkali seperti itu saja. Gitu ya. Baik, kalau dari Bapak. Ya, terima kasih. Jadi saya selaku Kepala Bidang Intelijen menginginkan atau mengajak masyarakat, dalam hal ini adalah sahabat Mido, untuk bersama-sama kita melakukan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah masing-masing. Tentunya pengawasan ini bertujuan untuk kita menciptakan Indonesia yang lebih baik, seperti itu. Jadi mari manfaatkan aplikasi APOA untuk mendukung pengawasan keimigrasian di Indonesia. Ya, terima kasih. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Yusak, Bapak Suryo atas kehadirannya. Bapak telah menyempatkan waktu ke sini di tengah-tengah kesibukannya. Jadi sahabat Mido sudah tahu ya bahwa keimigrasian juga ada yang namanya intelijensi dan perlu dilakukan pengawasan terhadap orang asing untuk menjaga kedaulatan negara. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, karena saya sangat excited Pak, saya pertama kali bertemu Pak Suryo dan langsung excited karena saya lihat adventure masih muda, tapi wawasannya sudah sangat luas juga Pak. Berdasar pembicara ini aja saya kayak excited gitu Pak terhadap pembincangan ini. Jadi divisi keimigrasian punya Instagram juga Pak ya, kalau nggak salah ya Pak? Ada ya Pak Yusak ya? Ada. Ya. Jadi untuk sahabat Mido yang ingin bertanya lebih jauh tentang divisi keimigrasian bisa langsung ke Instagramnya juga di divisi imigrasi Sulawesi Barat atau boleh melalui kantor imigrasi Polewali Mandar di Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter.
Baik, kalau gitu kami akhiri. Terima kasih sahabat Mido juga telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.